Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama saya di Keliza Oktavianti. Jadi di sini saya bakalan lanjutin bab 2 yaitu perikatan dan perjanjian. Perikatan itu didefinisikan sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih dasar mana satu pihak berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi menurut Subekti. Sumber-sumber perikatan yang lahir karena undang-undang, contohnya adalah perikatan yang lahir karena hubungan keluarga, perikatan yang lahir karena suatu perbuatan yang diperbolehkan, perikatan yang lahir karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum. Ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, karena itu kesalahannya telah timbul untuk membayar kerugian itu. Perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Apabila ada perjanjian atau persetujuan para pihak yang lahir dan telah memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan sehingga melahirkan suatu prestasi dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian tersebut telah menjadi suatu perikatan. Sedangkan apabila suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka akibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Wan prestasi atau ingkar janji itu bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Bentuk-bentuk wan prestasi ada 3. Yang pertama, tidak mau memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Dan yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik. Overmatch atau keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi debitur tidak dapat dipersilakan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Yang kelima, somasi. Somasi merupakan suatu pesan atau peringatan dari kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus memenuhi kewajibannya. Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan ia belum dapat memenuhi prestasinya, barulah ia dapat dinyatakan lalai. Somasi dilakukan 2 kali berturut-turut setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut tetapi debitur tidak memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Yang keenam, ganti rugi. Ganti rugi ada 3. Yang pertama, ganti rugi atas biaya, yaitu biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Yang ketiga, ganti rugi atas bunga, keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. Yang ketujuh, macam-macam perikatan. Di bawah ini kita lihat bermacam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Ada 2, yaitu perikatan dengan syarat tangguh atau perikatan belum terjadi, dan perikatan dengan syarat batal atau perikatan sudah terjadi. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan alternatif. Contohnya uang, mobil, atau rumah. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Perikatan ini salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukum. Perikatan yang disertai dengan ancaman hukum jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Yang B, perjanjian.
Undang-undang memberikan gambaran suatu persetujuan atau perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata, suatu perbuatan yang di dalamnya satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kedua, asas-asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontra. Yang kedua, asas konsensualisme. Perikatan ini timbul sejak perjanjian akan terjadi tercapainya kata sepakat. Yang ketiga, syarat sahnya perjanjian. Di sini syarat sahnya perjanjian ada 4. Yang pertama, kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, hal tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, sebab atau kuasa yang halal. Yang keempat, macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu. Salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang dapat berupa benda atau bukan benda. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. Salah satu belah pihak diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atas permintaan pihak lainnya. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk tidak melakukan sesuatu atas permintaan pihak lainnya. Yang kelima, unsur-unsur perjanjian. Di sini ada 3 unsur. Yang pertama, essentialia, yaitu bagian mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Yang kedua, naturalia, yaitu perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga, excedentalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturan dalam perundang-undangan. Yang keenam, akibat perjanjian. Yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Perjanjian telah dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menarik. Yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana, yaitu pembatalan perbuatan debitur oleh kreditur yang tidak diwajibkan dan dapat merugikan kreditur. Yang ketujuh, hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan. Suatu perikatan dapat dihapus dengan pembayaran, tetapi perjanjian yang merupakan sumbernya mungkin belum dihapus. Beberapa cara hapusnya perjanjian. Yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Yang kelima, ditentukan oleh putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Yang C, perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki peraturan secara khusus di mana syarat tersebut tidak terdapat dalam perjanjian pada umumnya. Yang pertama, perjanjian jual-beli. Jual-beli merupakan perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Kedua, sewa-menyewa. Sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dalam salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Risiko dalam sewa-menyewa dipikul oleh orang yang menyewakan, tersirat dalam pasal 1553 KUH Perdata yang berbunyi, jika selama waktu sewa barang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak sengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Yang ketiga, sewa-beli. Pada dasarnya, perjanjian sewa-beli tidak ada peraturan dalam KUH Perdata. Akan tetapi, karena adanya asas yang dianut oleh hukum perjanjian di Indonesia, yakni asas konsensualisme, asas ini memberikan para pihak memperjanjikan sesuatu dengan cara yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Risiko jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah dulu kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur. Yang keempat, ada pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam, suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai.
Selanjutnya yaitu yang kelima, pemberian kuasa. Pemberian kuasa itu suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerima untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Cara pemberian kuasa ada 3. Yang pertama, pembuatan wasiat. Yang kedua, pemberian hak pilih dalam pemilu. Dan yang ketiga, hak suara dalam RUPS dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, penanggungan utang. Penanggungan utang adalah perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Akibat penanggung hutang, penanggung hutang diwajibkan untuk membayar kepada si berpiutang bila si berhutang lalai memenuhi kewajibannya. Hak-hak penanggungan hutang yaitu mempunyai kewajiban memberitahukan kepada si berhutang bila dia akan melakukan pembayaran. Yang ketujuh, perjanjian kerja yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada majikan dan majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Oke, itu dia sekian dari materi bab 2. Semoga bisa membantu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya. Bye.